Shalom bagi kita semua Bapak Ibu. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus bagi kita semua. Haleluya. Haleluya. Yesus luar biasa bagi kita. Pertolongan Tuhan sungguh sangat sempurna dalam hidup kita. Kita layak memuji Tuhan, kita layak memuliakan Tuhan di dalam segala kebesaran. Hari ini mari kita siapkan hati kita. Hanya satu tujuan kita, bertemu dengan Yesus secara pribadi di dalam ibadah kita. Haleluya Yesus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa buat segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur Bapa buat segala kemurahan. Luar biasa Engkau Yesus di dalam hidup kami. Tidak ada Allah yang lebih besar dari kuasa-Mu bagi kami. Itu Kau nyatakan di dalam segala perjalanan hidup kami. 1 minggu berlalu Tuhan, kami boleh beraktivitas. Dan hari ini kami boleh bertemu kembali dengan saudara seiman Tuhan. Menyatakan rasa syukur kami, kasih kami kepada Tuhan. Kami akan memuji Tuhan. Kami akan menyembah Tuhan. Kami akan memuliakan. Layakan kami semuanya ya Tuhan Yesus. Kuduskan kami semua ya Tuhan. Sehingga pujian yang kami naikkan itu boleh menyenangkan hati. Berkati kami semua, bahkan teman-teman kami, saudara kami yang belum tiba di tempat ini. Hantar mereka Tuhan dengan sukacita, boleh bersama dengan kami menyembah dan memuliakan. Puji nama-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Katakan segala puji syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab Kau yang layak
Haleluya. Satu hal yang kita rindukan hanya untuk berdiam di dalam bait Tuhan. Haleluya. Mari kita semua bertepuk tangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan sakit. Aku
pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan, mengiringmu seumur hidup kami. Itu Tuhan menjadi bagian kami. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan kami akan memberi korban syukur kami. Persembahan kami melalui anugerah Tuhan, berkat Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kami. Terimalah Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama. Berkati mereka yang belum bisa memberi ya Tuhan, sehingga kami boleh berlimpah-limpah di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa, firman itu yang akan membuat hati kami. Tidak ada satu kuasa pun yang mampu mengubah hidup kami, kecuali firman itu sendiri. Mampukan kami Tuhan menjadi pelaku firman, sehingga kami berbuah lebat di dalam Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, kuasa yang luar biasa mengalir bagi hamba-Mu ini, sehingga kuasa itu mengalir bagi seluruh jemaat. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Benar Tuhan, oleh karena anugerah-Mu, oleh karena penebusan di kayu salib, Engkau buat kami menjadi berarti. Yang seharusnya kami adalah orang-orang yang selayaknya dihukum dalam penghukuman kekal. Tapi oleh karena anugerah-Mu Tuhan, maka kami ada kepastian hidup. Kami jadi berarti di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, pada hari ini kami boleh memuji, menyembah Engkau Tuhan lewat ibadah kami hari ini. Biarlah itu sebagai persembahan yang menyenangkan hati-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, buka hati kami, jamah hati kami Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu, apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Hamba-Mu Engkau rapi Tuhan,
dan Kau perlengkapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang siap menerima firman Tuhan katakan amin. Salam. Baik, hari ini kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, yaitu tentang topik keluarga. Nah, hari ini, bulan ini, sesuai dengan program GBI secara nasional, maka topik khotbah untuk bulan ini adalah tentang keluarga. Minggu yang lalu saya sudah sampaikan, yaitu bagaimana keluarga yang kuat, yang tangguh. Nah, salah satu indikasinya adalah memiliki kedewasaan rohani. Nah, kedewasaan rohani itu artinya keluarga yang takut akan Tuhan. Nah, hari ini kita masuk dalam topik keluarga yang takut akan Tuhan. Nah, mari kita buka Alkitab kita yang tertulis dalam Mazmur 128. Mazmur 128 dimulai dari ayat 1 sampai 6. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Kalau sudah dapat di Alkitabnya, boleh kita baca bersama-sama dan boleh dilihat in fokus. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, iya. Berkat atas rumah tangga, nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Nah, Bapak sekalian, topik hari ini adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Bapak sekalian, kita tahu bahwa keluarga itu adalah buatan Allah atau inisiatif Allah sebagai mitra untuk mewujudkan rencananya di bumi ini, yaitu menegakkan kerajaan Allah. Jadi keluarga adalah lembaga yang pertama dibentuk Allah, bukan lembaga lain, lembaga yang pertama. Maka untuk itu sepatutnya dalam kehidupan berkeluarga, bukan hanya suami istri, tetapi Allah harus terlibat. Allah harus kita libatkan. Nah, kemudian keluarga didirikan Allah, tentu ada tujuannya, yaitu diberikan otoritas kepada keluarga atau kepada manusia itu untuk mengelola ciptaannya. Kalau kita kembangkan itu, yaitu orang yang bisa bekerja di gereja atau di luar gereja, pekerjaan-pekerjaan sekuler, apakah di pemerintahan, apakah di lembaga politik, apakah sebagai konglomerat, sebagai pengusaha, sebagai pegawai, ataupun sebagai petani dan sebagainya. Yang intinya adalah bagaimana kita bisa menunjukkan nilai-nilai kerajaan Allah. Nah, yang kedua, apa sebenarnya tujuan dibentuk keluarga?
supaya melahirkan generasi ilahi, supaya melahirkan keturunan ilahi, bukan hanya sembarangan keturunan. Jadi artinya bahwa berkeluarga itu bukan berjalan secara alamiah. Setelah dewasa berkeluarga, kemudian punya anak, setelah punya anak kemudian mengawinkan, setelah mengawinkan punya cucu, dan kemudian setelah semua besar maka dipanggil Tuhan. Kalau orang Batak dengan status saur batua nguli bulu, bukan itu yang diarahkan Tuhan. Tentu Tuhan mau supaya keluarga itu sangat berarti. Bagaimana bisa mendirikan atau menunjukkan nilai-nilai kerajaan Allah. Itulah rencana Tuhan, misi Tuhan untuk keluarga. Nah, kemudian kita tahu bahwa keluarga itu juga adalah tempat bertumbuhnya anak-anak. Nah, pendidikan awal itu dimulai dari keluarga. Kalaupun ada sekolah-sekolah yang sekarang ini mulai dari PAUD sampai SMA, katakanlah SMA paling yang minimal, itu hanya sekedar membantu, bukan utama. Keluargalah sebagai awal pendidikan bagi anak-anak. Disinilah bertumbuh. Makanya di dalam keluarga itu anak-anak harus diberikan nilai-nilai rohani, diajarkan yaitu pendidikan rohani supaya iman mereka bertumbuh. Kemudian juga di dalam keluarga itu mereka juga harus didisiplinkan. Supaya apa? Supaya mereka bisa terbiasa dengan hal yang baik, yang teratur. Itu semua untuk membentuk suatu kebaikan bagi mereka. Kemudian di dalam keluarga juga dididik bagaimana supaya peduli, bagaimana supaya bertanggung jawab. Itu semua di dalam keluarga, bukan di luar. Nah, ini sering orang tua sering membiarkan, ya tanpa disadari orang tua sering menggiring anak-anak kepada masa depan yang suram. Ini sering kita lihat, ya, kalau misalnya ada keluarga atau anaknya dititip sama pemiliknya, atau mungkin anak mungkin bekerja di tempat lain, tentu kan selalu ada laporan, dan tulang itu ngeri, kejam kali. Bapak udah itu, hari sekali. Padahal mungkin dia situ kebetulan sekolah atau mungkin sedang mencari pekerjaan. Nah, biasanya orang tua langsung membela anaknya. Akhirnya dia benci sama pemiliknya. Nah, ini sama dengan kita itu akan memberikan nilai atau mengajar tidak langsung kepada anak-anak. Sebenarnya di sini anak-anak perlu di tempat dibentuk supaya dia bisa tahan mental. Ya, bukan maksudnya mau selamanya disiksa, enggak, ada waktu-waktu tertentu. Nah, ini kita kalau saya perhatikan anak-anak mulai dari kecil, misalnya kalau ada misalnya sesuatu hal yang mau diperlombakan, anak-anak sering mau diajak curang, patok-patok. Misalnya makan kerupuk, berlomba kerupuk, tidak boleh dipegangnya, orang tuanya ikut membantu. Nah, ini tanpa kita sadari, sering kita membawa, ini sama dengan memberikan racun pada anak-anak. Hal sepele, nilai kecil. Anak-anak itu dibentuk yang paling bagus dimulai dari umur 4 tahun. Itulah masa usia dini. Nah, ini harus kita latih. Jadi keluarga itu tempat bertumbuhnya anak-anak. Disinilah nilai-nilai yang positif didapatkan. Bapak sekalian, sekarang tantangan keluarga. Nah, ini tantangan keluarga di perkembangan zaman ini kita lihat perkembangan teknologi dan informasi yang mengubah tatanan kehidupan dan juga iman orang percaya. Ini tidak bisa dihindari.
Nah, bagaimana kita keluarga itu tetap diberkati, tetap eksis, tetap melaksanakan rencana Tuhan. Nah, tentu di sini adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Nah, ini keluarga yang takut akan Tuhan. Nah, ini bagaimana bisa menghadapinya? Tentu jawabannya adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Nah, kalau kita lihat sekarang ini, generasi sekarang, tahun sekarang, keluarga-keluarga atau orang tua yang lahir tahun 80-an atau mungkin turun sedikit, ya mungkin 79, 78. Nah, ini masih memiliki anak-anak usia dini sampai remaja. Ya, orang tua yang lahir tahun 80-an, ya kalau seandainya 80 berarti sekarang umurnya kira-kira 41 tahun, turun berarti 42, 43, sampai nanti yang tahun 90 pun sudah ada yang kawin, itu sudah punya anak balita. Nah, kita tahu keadaan orang tua berumah tangga pun berkeluarga. Kalau kita kalau kita mungkin survei secara psikologis, banyak yang belum siap atau latar belakangnya yang mungkin berantakan. Bisa saja mereka itu lahir dari broken home, apatis, cuek, dan hidup dalam teknologi sederhana. Itu yang 80-an ke bawah sedikit. Nah, kalau sudah ke depan lagi menjelang umur tahun 90-an, yang lahir tahun 90-an, nah hidup mereka berbeda lagi. Mereka sudah hidup di dalam teknologi canggih, teknologi informasi yang hebat dan pengaruh kehidupan orang. Biasanya orang ini adalah orang praktis, mau serba cepat, hidup hedonisme, dan tidak realistis, semua serba gampang. Nah, kondisi ini semua, bagaimana dia bisa mempertahankan keluarganya ini untuk melahirkan generasi-generasi ilahi? Ini harus saya sampaikan, inilah kenyataan yang kami alami di dalam pelayanan. Makanya saya katakan, gereja itu tidak akan kuat kalau keluarga tidak kuat. Ya. Gereja itu, kalau orang anggapkan itu sebagai kumpulan orang bermasalah, memang awalnya orang sakit, orang bermasalah dulu kita layani. Setelah itu mereka dipulihkan dan mereka akan bertumbuh menjadi suatu kekuatan. Bahkan gereja itu menjadi laskar Kristus, katakan amin. Bahkan negara-negara pun, negara kuat bila mana keluarga kuat. Nah, inilah tantangannya. Jadi jawabannya adalah keluarga yang takut Tuhan. Nah, bagaimana ciri-ciri keluarga yang takut Tuhan? Ciri-cirinya adalah selalu beribadah. Kalau kita bicara keluarga, itu adalah suami, istri, suami sebagai kepala keluarga, suami, istri, kemudian di bawahnya ada anak, kemudian ke bawah lagi kalau dia tua punya cucu. Tidak kita bicarakan samping kiri kanan atau ke atas, yaitu ke atas tentu opungnya atau mertuanya atau orang tuanya si bapak ini, ke kiri saudaranya, ke kanan saudara atau nemburunya atau apanya. Tidak, kita bicara mulai dari suami istri, suami sebagai kepala keluarga, ke bawah anak dan cucu. Itu yang kita bahas, keluarga itu. Nah, Bapak sekalian, ciri-cirinya adalah selalu beribadah. Jadi orang yang lahir baru, makanya saya selalu bimbing, kalau ada orang yang mau menikah, selalu saya pertama harus dibimbing dulu imannya. Itu pertama. Jangan karena sudah dewasa, karena cukup uang, langsung aku sudah siap berumah tangga. Itu katanya. Kenyataannya kita lihat banyak keluarga berantakan. Semua, bukan karena kurang materi kadang-kadang, bahkan kelebihan materi, bahkan status yang hebat. Kenapa? Karena ternyata tidak segampang itu berumah tangga. Karena dua karakter yang dipertemukan. Dan tidak ada yang sempurna, biar laki-laki perempuan.
Hanya yang bisa mengikat itu adalah kasih Kristus. Nah, untuk itu perlu bimbingan. Bahkan negara sudah coba supaya ada bimbingan pranikah, bukan hanya untuk orang Kristen, untuk di luar Kristen semua pun, karena ada perlu pertimbangan-pertimbangan psikologis. Nah, mari kita renungkan ini. Kalau beribadah tentu dia harus lahir baru. Orang yang lahir baru berarti dia ada selalu keinginan untuk selalu bersekutu. Orang yang sudah lahir baru diselamatkan, tidak ada lagi keinginan berdosa. Kalau masih ada, saya pertanyakan keselamatannya. Orang yang sudah benar-benar lahir baru, artinya orang lahir baru begini, dia sadar selama ini manusia dia berdosa, manusia berantakan, yang harusnya dia dihukum kekal ke neraka. Tapi ada berita Injil, yaitu Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib menyelamatkan umat manusia. Maka diresponinya dia menyesal sampai dia menangis. Akhirnya dia putuskan, terima kasih Tuhan, aku terima Engkau sebagai juru selamat, Tuhan dan juru selamat. Ini yang benar. Nah, mulai Yesus akan menghidupkan rohnya. Rohnya yang mati selama ini, yang hidupnya dikendalikan oleh jiwanya, keinginan dagingnya, hawa nafsunya, kembali dia dihidupkan kembali. Tentu ada respon yang positif. Maka dia selalu punya gairah untuk beribadah kepada Tuhan. Beribadah itu bukan hanya bicara hadir dalam ibadah, tidak. Semua aktivitas kehidupannya, semua fokus kepada Tuhan. Apapun yang dikerjakannya, semua fokus kepada Tuhan. Itulah hidup yang beribadah. Nah, dengan sendirinya dia akan mau hadir dalam ibadah-ibadah, dalam kebaktian. Pasti. Nah, dalam beribadah juga dia akan menyembah Tuhan, akan memuji Tuhan, akan bersekutu, akan berdoa, akan selalu membaca firman Tuhan. Itulah keluarga yang takut Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia harus memiliki iman dan pengharapan. Iman ini sangat penting. Ini adalah sebagai penghubung kita. Iman adalah segala sesuatu yang belum kita lihat, tapi kita sudah harapkan. Iman adalah merealisasikan keinginan kita dengan kehendak Tuhan dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Harus nyata. Itulah iman. Punya pengharapan. Pengharapan adalah kekuatan di dalam hidup. Nah, yang ketiga, apa yang dikatakan situ? Melayani. Sebagai wujud kasih dan kepedulian kita, kita harus melayani. Omong kosong katanya, saya cinta Tuhan, saya sudah selamatkan, saya beribadah, saya percaya Tuhan, tapi tidak melayani, itu omong kosong. Sebagai wujud kepedulian dia kasih, dia wujud kasih kepada Tuhan, dia harus melayani. Melayani tidak harus mutlak harus di mimbar ini, tidak, banyak pelayanan. Di luar mimbar banyak pelayanan. Pelayanan itu adalah bukan profesi, tapi suatu panggilan. Oleh karena Kristus telah menebus dia, maka untuk mengembalikan kasih itu dia harus melayani. Nah, kemudian harus yang berikutnya, hidup dalam kekudusan. Artinya dia harus menjauhkan dan menghindari dan benci kepada dosa, dan ukurannya harus hidup dalam kebenaran. Itulah keluarga yang takut Tuhan. Di dalam kehidupan sehari-hari harus ditunjukkan. Dia harus benci, bukan hanya karena beribadah, dimanapun dia bekerja, profesinya harus dia menunjukkan kebenaran, harus menjauhi dosa. Nah, kemudian berikutnya dia harus taat kepada firman Tuhan. Nah, ini sering kendala ini. Firman itu bukan hanya kata-kata biasa, bukan huruf mati. Firman itu adalah Allah sendiri, melekat. Orang yang sudah berdosa, yang hidupnya dikendalikan oleh pola pikirnya, yang mulai dari kecil, bahkan dari kandungan sampai dia besar, ini yang mengendalikan di bawah otak sadarnya. Ini harus dirombak dengan kebenaran firman Tuhan.
Dia harus percaya kepada firman Tuhan. Kita lihat bangsa Israel Yahudi, sekarang boleh dikatakan bangsa pilihan Tuhan yang sukses, yang kita bisa menikmati hasil berpikir mereka. Oleh karena apa? Oleh karena mereka taat kepada firman Tuhan, Taurat Tuhan, ketetapan Tuhan. Di dalam Ulangan 6 ayat 1 sampai 11 dikatakan, sampaikan, perdengarkan ketetapan firman Tuhan. Waktu lagi duduk, lagi berjalan, lagi di mana, bahkan catat di lohnya, sampai kepada di dinding-dinding, di pintu tulis. Supaya apa? Supaya firman Tuhan itu berulang-ulang dan melekat di dalam otaknya, sehingga inilah yang bisa mengendalikan hidupnya. Firman Tuhan itu orang yang takut akan Tuhan. Nah, sekalian, itulah ciri-ciri orang yang keluarga yang takut kepada Tuhan. Nah, kita kembali kepada firman Tuhan ini, yaitu keluarga yang takut dengan Tuhan. Nah, dalam pembacaan kita tadi dikatakan di dalam ayat 1 sampai 6, yaitu keluarga takut Tuhan. Nah, tentu ada harapan Tuhan kalau keluarga takut Tuhan. Nah, sebelum kita masuk sini, sebenarnya desain Tuhan terhadap keluarga itu, ingat ya, desain rencana Tuhan terhadap keluarga itu, yang pertama adalah suami sebagai kepala keluarga, ya. Pertama, hadirnya suami sebagai kepala keluarga. Karena firman Tuhan ini sebenarnya ditujukan kepada kepala keluarga. Suami, dia sebagai imam, dia sebagai nabi, dia sebagai raja. Inilah teladan yang diikuti terhadap pribadi Yesus sebagai pria sejati. Sebagai imam artinya keluarga itu harus bisa suami itu harus bisa membawa keluarga kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Fungsi imam itu adalah membawa persembahan kepada Tuhan. Jadi suami harus bisa. Suami harus bisa berdoa. Ini kalau kita lihat kadang-kadang kendala sekali pertanyaannya di rumah si Anu. Jangan dulu. Selidik punya selidik karena suaminya takut disuruh berdoa. Ini saya sudah pernah lihat. Kenapa Pak kadang-kadang sedikit bapak-bapak nanti disuruh saya berdoa. Bayangkan, persoalan berdoa pun berat. Sebenarnya tidak susah. Roh Kudus menuntun, tinggal kemauannya mau aja. Kalau dia mau pasti dituntun Roh Kudus. Dilatih terus, dituntun terus. Kalau saya dulu berdiri saja pun gemetaran. Apalagi saya SMA, langsung SMA ke Medan. Bahasa Indonesia aja pun kadang-kadang tidak pas. Bahasa Indonesia pas pun nanti ketawa orang. Harus logat Medan. Cemananya kau. Kalau dikatakan bagaimananya kau, ketawa orang. Tapi kalau cemananya kau, gimananya kau. Nah, kadang-kadang kita, ya karena kita latih, akhirnya kita terbiasa. Nah, ini suami harus menjadi imam. Yang kemudian nabi. Nabi apa fungsinya? Nabi itu menegur, menasihati, mengingatkan. Ini banyak orang tua tidak melakukan ini, banyak pembiaran. Ini juga bicara bagaimana mendisiplinkan keluarga. Jadi harus sebagai nabi. Yang ketiga sebagai raja. Raja apa? Raja itu melindungi, bertanggung jawab atas keluarga. Jadi suami punya peran penting sebagai kepala keluarga, sebagai imam, sebagai nabi, sebagai raja. Makanya kalau ada misalnya anak-anak ditegur, ya kan, jangan nanti ditegur anak-anak, istri membela berkelahi, itu gawat ini. Ya kan, sering terjadi itu, ya dibela anaknya. Masa sama ini dipukul katanya. Sebenarnya anak-anak perlu dipukul, ya. Kenapa? Karena anak-anak ini masa pertumbuhan mereka di mana jiwanya belum lengkap. Itu jangan sempat dia melihat hal-hal yang negatif yang merusak pribadinya ke depan.
Makanya perlu dia selalu diawasi dan diingatkan. Firman Tuhan katakan Amsal 22 ayat 15, kebodohan melekat pada orang muda. Hanya tongkat didikan yang bisa mengusir, yaitu hanya dengan disiplin pengajaran, tidak yang lain. Kenapa? Memang anak-anak kan masa muda itu kan sedang pertumbuhan. Jadi dilihat informasi kiri kanan menyerap, diserapnya bisa saja yang salah. Nah ini harus selalu diingatkan. Nah ini fungsi suami. Yang kedua, istri. Nah istri sini adalah sebagai penolong, sebagai pendamping dan sebagai penghibur. Nah ini istri-istri. Tapi kadang-kadang istri yang selalu di depan. Kalau ada istilah tentara dulu, kalau kolonel pangkat suaminya maka istrinya brigjen. Nah ini hati-hati ya. Apalagi kalau guru, ya mohon maaf ya ibu sudah pula juga. Biasanya sudah terbiasa mengatur murid-murid, mau kadang terbiasa itu ya. Nah ini sering. Hati-hati. Kita harus selalu menjadikan suami itu sebagai pengendali otoritas. Otoritas bukan bicara segala kekuasaan, tapi otoritas bicara soal perlindungan. Jadi suami istri itu sebagai pendamping, dia pelengkap, kan dari tulang rusuk. Karena suami itu tidak sempurna, makanya perlu istri yang melengkapi, sebagai pendamping, sebagai penolong, dan sebagai penghibur. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah anak adalah tunas pohon zaitun. Nah, anak ini bagaimana? Kalau kita bicara soal pohon zaitun itu melambangkan suatu kekuatan. Nah, harus anak yang kokoh dan kuat, mampu menghadapi segala tantangan. Nah, inilah desain Tuhan terhadap keluarga. Pertama suami, yang kedua adalah istri, yang ketiga anak. Kalau anak lagi berkawin punya cucu sampai ke bawah. Tidak bicara samping kiri kanan maupun ke atasnya. Nah, sekalian, mari kita renungkan dalam pembaca firman Tuhan ini. Apa sebenarnya berkat-berkat yang diterima oleh keluarga yang takut Tuhan? Nah, mari kita lihat. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya menurut jalan yang ditunjukkannya. Nah, di ayat 2 apa dikatakan situ? Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Nah, ternyata banyak hasil atau rezeki yang dibawa suami ke rumah, ya bisa saja berlimpahan, tapi tidak menikmati kebahagiaan. Makanya dikatakan oleh Salomo dalam Pengkhotbah 2 ayat 5, mari buka dulu. Pengkhotbah 2 ayat 5. Apa dikatakan di situ? Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia. Ini kalau saudara baca di ayat sebelumnya, satu perikop ini cukup jelas. Inilah saya ambil satu kesimpulannya. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia, sebanyak apapun rezeki melimpah-limpah dibawa oleh suami ke rumah, kalau tidak didasari oleh takut Tuhan, semua sia-sia, tidak akan menikmati apa-apa. Biarpun sebaliknya sedikit pun yang dibawa rezeki atau berkat atau penghasilan dibawa suami ke rumah, tapi kalau didasari takut Tuhan, itu akan menikmati kebahagiaan. Katakan amin. Jadi bukan ukuran besar atau kecil, tapi itu semua takut Tuhan. Maka dikatakan sini kebahagiaan menikmati hasil jerih payah. Itu di ayat yang kedua. Nah, kalau ini belajar dari Salomo, baca di dalam Pengkhotbah. Semua sia-sia, semua sia-sia, kekayaan sia-sia, hikmat sia-sia, kalau tidak didasari takut Tuhan. Salomo sebagai contoh bagi kita. Kita bisa belajar dari pengalaman orang, apalagi pengalaman itu dari Alkitab, tokoh Alkitab, itu Salomo. Salomo adalah raja yang paling hebat di dunia, sampai hari ini belum ada tandingannya.
Ya, di masa mudanya dia bisa menulis 3 kitab, Kidung Agung, ya, Pengkhotbah, Amsal. Di masa mudanya, di masa dia baru berumah tangga, di masa mudanya, terakhirnya Pengkhotbah itu renungan hidupnya di masa tua. Di saat dia mau mati, dia merenungkan, semua sia-sia. Semua apa yang ku minta hikmat ini, hikmat yang Tuhan berikan tapi tidak bisa kendalikan. Akhirnya aku mempunyai istri banyak, dan melalui istri banyak ini aku jadi beribadah kepada Allah lain, dan Tuhan marah. Semua sia-sia. Nah, mari kita renungkan. Orang yang takut Tuhan, pertama, rezekinya, hasilnya seberapapun, kecil atau besar, itu akan mendatangkan kebahagiaan. Katakan amin. Yang kedua, apalagi kalau kita baca yang kedua, yaitu di ayat, ya, di ayat 2, di ayat 3, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti di dalam rumahmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Di ayat 3a, istrimu seperti buah anggur. Buah anggur bicara kehangatan, menggairahkan. Nah, mari kita buka dalam Amsal 31 ayat 10 sampai 12. Amsal 30, ya. Bagaimana istri yang cakap? Bukan karena kecantikannya, bukan. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Jadi bukan ukuran cantik, bagus sekalian, ya. Bayangkan lebih berharga dari permata. Coba katakan dulu kepada istrinya. 1, 2, ya. Ulang istri. Coba sebutlah dulu. Salah satu, entah suaminya punya. Kiri kanan dulu. Lebih berharga dari permata. Katakan kiri kanan. Bapak, ibu gambar terpaksa 7 cawat ya. Nah, coba. Lebih berharga dari permata. Ini Bapak Yosua, suatu sisi Arnold. Gitu. Nah, lebih berharga. Coba ayat 11 lagi, apa dikatakan? Ayat 11, hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Kemudian ayat 12, apa dikatakan di situ? Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Katakan amin. Siapa bisa mendapatkannya? Tentu yang takut akan Tuhan. Makanya kalau suami-suami takut Tuhan, istrinya akan seperti permata, melebihi permata, yang bisa dipercayainya, betul-betul sebagai pendamping, sebagai penolong, sebagai tulang rusuknya. Nah, mari kita renungkan ini. Orang tua bergumullah sekecil jalan keluar. Saya tidak tahu bagaimana masalah, pokoknya mulai sekarang bergumullah, berdoa kepada Tuhan. Tuhan pasti dengar. Kita kan hidup ini kan untuk apa? Kita akan mau mati, tua akan mati. Maunya generasi kita adalah generasi yang ilahi, yang takut Tuhan. Mari kita renungkan hari ini. Kita mau menjadi keluarga-keluarga yang takut Tuhan. Keluarga yang takut Tuhan, berkatnya melimpah-limpah. Berkatnya sangat melimpah. Mari kita buka ayat yang penutup. Inilah harapan Daud dan doa Daud kepada Allah. 1 Tawarik 7, ya. 1 Tawarik 17 ayat 23. Mari sama-sama kita baca. 1 Tawarik 17 ayat yang ke-23. Apa dikatakan di situ? Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini. Ini bicara Daud. Dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan. 24. Maka namamu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Ayat 25. Sebab Engkau ya Allah telah menyatakan kepada hamba-Mu ini
bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa kehadapan-Mu. Ayat 26. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. 27. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Nah, apa kita lihat keluarga Daud? Memang juga Daud mengalami pergumulan. Daud juga istrinya banyak, juga sering terjadi satu masalah. Anak-anaknya juga sampai ingin merampas kekuasaan ayahnya itu Daud. Tapi karena Daud ini adalah orang yang berkenan kepada Tuhan, semua bisa diatasi. Apa kita lihat Daud? Keturunan sampai sekarang terkenal kota Daud, Yerusalem. Nah, ini apa? Yang takut Tuhan. Mari kita renungkan. Kita harusnya membuat sejarah. Amin. Kita harus membuat sejarah. Saya bisa kasih contoh lah dulu ya. Ini Okuyobel lah dulu. Ya. Harus buat sejarah. Amin. Harus buat sejarah. Anak-anaknya nanti semua ke bawah harus buat sejarah. Mari, tiada mustahil bagi Tuhan, katakan amin. Mungkin kita mengalami suatu masalah keluarga, jangan putus asa. Tuhan akan memulihkan. Di saat kita percaya kepada firman Tuhan, siapapun kita, baik orang yang sudah tua, yang masih punya anak, mungkin anak juga punya masalah, bahkan juga mungkin karena kelalaian saya selama ini, atau mungkin keluarga yang sedang bertumbuh, yang punya anak remaja ataupun balita, ataupun pemuda-pemuda yang siap mau berumah tangga. Pikirkan dengan baik-baik. Bagi Tuhan tiada mustahil. Berdoalah. Kita punya tanggung jawab untuk melahirkan generasi-generasi lain. Katakan amin. Berdoalah kepada Tuhan. Bagi Tuhan tiada mustahil. Kehadiran kita sini mendengarkan firman Tuhan bukan secara kebetulan. Ada rencana Tuhan. Tuhan mau pulihkan keluarga kita. Katakan amin. Tuhan mau pulihkan. Berdoa kepada Tuhan. Tuhan mau pulihkan. Tuhan berikan kepada kita keturunan. Tidak ada yang secara kebetulan. Tadi nyanyi kita, Tuhan berikan kemuliaan, kehormatan. Tidak ada yang secara kebetulan. Mari, seberapa banyak anak kita, mari berjuang, bergumul kepada Tuhan. Supaya mereka menjadi satu keturunan generasi-generasi ilahi. Dan dia akan membawa nama kita, nama Tuhan menjadi berkat di sekeliling dia. Amin. Haleluya. Yesus. Mari kita ke pujian ini. Renungkan firman Tuhan. Kita adalah generasi-generasi ilahi. Kita tidak secara kebetulan siapapun. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Renungkan. Ada rencana Tuhan yang dikerjakan bagi kita. Kalau kita masih pemuda, ingat, Tuhan sedang mengerjakan rencana luar biasa. Persiapkan diri saudara. Bagi orang tua yang masih mempunyai anak, pemuda atau remaja, balita, mari pergumulkan kepada Tuhan. Berikan yang benar, disiplinkan, ajar, bawa kepada Tuhan. Dengan kemampuan kita sangat terbatas. Tapi kalau kita mohon pertolongan Tuhan, Tuhan akan berikan kemampuan. Bagi orang tua yang punya cucu anaknya, masih punya anak, berdoa bergumul. Kalau ada yang punya masalah supaya Tuhan pulihkan, mari berdoa kepada Tuhan. Bila perlu menangis kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Mari kita ke pujian Yesus Tuhan, mulialah nama Tuhan. Tuhan, mulialah nama-Mu, Yesus Allahku, besar-besarnya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Rasanya tak pernah berubah. Yesus
mari renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Keluarga adalah rencana Tuhan, dijadikan sebagai mitra untuk mewujudkan rencana Tuhan di dunia ini, untuk menegakkan kerajaan Allah. Tuhan berikan perintah kepada keluarga, kelola ciptaanku, kuasai, pelihara. Renungkan, mohon kepada Tuhan, berdoa, bila perlu menangis, menjerit kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan pengampunan. Belas kasihan Tuhan akan diberikan kepada orang-orang yang berseru. Jadilah keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan. Berkat akan melimpah-limpah. Rezekinya akan dinikmati dengan bahagia, kecil atau besar. Yang kedua, akan diberikan istri-istri yang cakap, istri yang tangguh, yang penolong, yang setia. Akan diberikan anak-anak yang kuat, yang berkarakter ilahi, menikmati kebahagiaan yang kekal. Dan terakhir, diberikan panjang umur untuk melihat anak cucu. Luar biasa berkat Tuhan. Saudara, kalau menginginkan ini, berdoa kepada Tuhan nanti. Bagi Tuhan tidak ada dusta. Mari kita ke pujian lagi. Yesus Tuhan.
keluarga-keluarga. Engkau jamah keluarga-keluarga yang berseru, yang memohonkan nama-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Tuhan, biar Kau pulihkan keluarga-keluarga Tuhan. Rencana-Mu sungguh indah bagi pribadi lepas pribadi Tuhan. Sebagaimanapun Tuhan masalah keluarga, Tuhan sanggup memulihkan. Karena rencana Tuhan adalah keluarga yang takut. Itu adalah rencana inisiatif-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba-Mu berhenti menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi keluarga-keluarga yang takut akan Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera daripada Kristus. Tuhan mengerahkan wajahnya kepadamu. Diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah cucumu, diberkatilah keturunanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah usaha pekerjamu, dicukupkan segala kebutuhan hidupmu, dan perlindungan Tuhan atas penyebaran virus corona oleh darah Yesus Kristus. Kasih Allah Bapa di dalam surga, damai sejahtera dan sukacita dari Yesus Kristus, serta kekuatan dalam Roh Kudus menyertai kita dari sini sampai selama-lamanya. Mari semua yang percaya katakan amin.